Oke, Mas Mahfud Ikhwan. Saya sekarang di rumahnya Mas Mahfud Ikhwan. Obrolan waktu luang, semoga bisa santai dan ringan dengan kopi dan gorengan. Sponsor dari Mas Mahfud. Mas, saya itu penasaran. Apa arti nama jenengan, Mas? Itu pertanyaan yang mengejutkan. Aku nggak tahu persis apa yang dikehendaki oleh bapakku. Aku pernah mikir bahwa kata Mahfud itu pasif. Kalau dari bahasa Arab kan itu artinya yang terlindung atau yang dilindungi. Dan ikhwan itu ya saudara-saudara gitu. Sementara kemudian aku tumbuh dari waktu ini usia remaja, kemudian aku mengambil peran yang justru sebaliknya. Aku nggak tahu apakah itu semacam perlawanan atas nama itu. Tapi kadang mungkin juga aku terlalu serius memikirkan itu ya. Karena pada saat yang sama aku tahu misalnya bapakku punya tradisi orang santri lama soal memberi nama. Jadi nama itu bukan hanya doa kira-kira, tapi juga monumen gitu loh. Jadi ada ilmu kecil cara memberi nama di antara orang-orang tua dulu, dan bapakku pengamal yang sangat strict soal itu. Namanya ilmu abjadun. Aku nggak tahu padanan Jawanya, pasti ada, aku lupa. Dan itu sudah campur sebenarnya. Dan di dalam nama-namaku itu huruf-huruf Arab yang menyusunnya itu kira-kira nanti kalau kemudian diderivasi atau dibedah satu persatu, nanti akan ketemu kira-kira aku lahir di tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, kira-kira begitu. Ya. saya itu agak-agak bingung wawancara Mas Mahfud. Sebenarnya sudah lama saya ingin wawancara Mahfud, cuman gimana ya, saya suka Mas Mahfud ya. Setiap obrolan dengan Mas Mahfud itu saya dapat sesuatu hal yang mungkin itu nggak saya dapatkan di tempat lain. Apakah itu karena beliau seorang penulis, kemudian beliau juga sehingga punya wawasan yang juga beragam, dan saya ini juga baru tahu kan Mas Mahfud bagaimana dia mendedah tadi namanya. Nggak banyak orang yang bisa seperti itu juga ya. Jadi mungkin ada latar belakang ini juga ya Mas Mahfud ya, punya latar belakang agama yang kuatkah? Aku khawatir kalau ngomongin itu jadi klaim. kita ada di kamera dengan aku bercelana pendek dan berkaos oblong itu, dan aku mau bilang aku santri itu kayaknya malu sama teman-teman yang misalnya yang Nahdien, yang berkopiah, bersarung gitu. Ya aku punya tradisi itu, tapi tidak seketat itu. Kalau diurut dari kesemuanya ya aku yakin misalnya secara sosial aku berangkat dari latar belakang santri tak. Ya bapakku guru ngaji, ibuku anggota pengajian yang aktif. Aku begitu mendengar suara pertama yang ku dengar ya selain Roma Irama, Nasidaria ya orang mengaji gitu. Dan aku sudah sejak sangat awal bisa mengaji, bisa baca Quran, ya mengaji kitab-kitab yang standar gitu. Bulughul Maram, Subulus Salam, Alfiyah, ya semacam itulah. Ngaji-ngaji di masjid, ngaji di langgar, al-alan gitu. Yang mungkin nggak tahu apakah misalnya anda menyangka apakah aku modernis gitu. Tapi
tradisi ngaji ngaji tradisionalnya masih kuat. Aku masih masih belajar berjanji gitu. Masih hafal kunut gitu. Meskipun ya dengan ditekankan bahwa ini apa nggak diwajibkan di subuh gitu. Misalnya kayak gitu. Artinya nggak diwajibkan itu ya jangan dibaca kecuali misalnya ya dibutuhkan gitu. Semacam itu. Dan kemudian aku tumbuh di sekolah-sekolah agama itu dari mulai TK, SD, MI maksudku. Karena SD aku putus. SMP juga ada di naungan lembaga tertentu. Terus di SMA aku mondok gitu. Ya itu mondok itu kos murah aja sih. Tapi ya tetap mondok bagaimanapun gitu. Dengan segala hormat terhadap Pak Yaiku, terhadap pondokku, ya aku mondok gitu. Ya walaupun misalnya bisa dibilang aku belajar mengulang bahasa Arab dari kayak kelas 4, kelas 5 MI gitu. Hadza hadihi anta ana nahnu. Ya Dan itu santri lah aku. Dan itu Mas, boleh dibilang saya kan nggak mengenal Mas Mahfud ya, baik secara Lah itu mungkin kalau kamu mengenalku agak sedikit lebih dekat, lebih lama, mungkin yang isinya ya selain film India, ya sepak bola, ya siapa lagi ya musik dangdut paling gitu. Hal-hal yang kadang ya mungkin agak terdengar dalam gitu ya kadang kala aja gitu. Dan mungkin karena kamu belum banyak ngobrol sama aku agak panjang ya, kayak gitu. Ya. Nah, terkait dengan itu tuh Mas, saya sebelumnya minta maaf, saya juga belum membaca karya-karya Mas Mahfud, walaupun saya tahu hanya beberapa sedikit saja. Apakah cerita tadi Mas Mahfud tentang latar belakang Mas, orang yang mengetahui tentang aspek agama itu juga ada di novel-novel Mas Mahfud? Oh tentu. Kalau nggak punya latar belakang itu aku nggak bisa bikin cerita tentang NU dan Muhammadiyah di Kambing dan Hujan. Ulit itu background sosialnya ya Islam pedesaan, santri rural gitu. Dan kalau kamu baca Dawuk dan sekarang Anwar Tohari itu, kamu akan sangat tahu bahwa latar belakang itu sangat lekat denganku. Kita ngomongin latar belakang ya. Iya. Iya, karena kemarin kan kita ya beberapa hari lalu kita ketemu sama Mas Mahfud. Saya merasa ada sesuatu yang menarik gitu kan tentang latar belakang Mas Mahfud. Orang mungkin bisa dengan mudah ya membaca ininya, tapi kadang kita ingin tahu ya tentang dunia kepenulisan itu. Nanti kita ngebahas sedikit tentang buku ini ya, Mas Mahfud. Mas Mahfud itu pernah berkata bahwa tentang sedikit bayang-bayang hitam sebagai penulis, ketakutan Mas Mahfud dulu sebagai penulis. Kalau Mas Mahfud berkenan menceritakan lagi, apakah bisa, Mas? Kita katanya ngobrol santai, tak? Itu betul pertanyaannya langsung serius itu. Ya wes, aku kudu takon apa iki. bisa ini ya oke lah, aku jawab. Aku banyak bercerita di banyak tulisanku juga bahwa aku tipe orang yang insecure dalam arti entah positif entah negatif. Kadang terlalu berhati-hati, kadang terlalu dalam berpikir, kadang juga terlalu membesar-besarkan hal yang sebenarnya kecil. Tapi itu juga aku pikir yang memberiku energi untuk menulis gitu. Aku bisa melihat sesuatu yang mungkin oleh kebanyakan orang biasa bahwa dia bisa menjadi representasi dari sesuatu yang lebih dalam, peristiwa yang lebih rumit,
dia bisa dijelaskan menjadi lebih dari sekedar apa yang orang lihat, apa orang yang sangka gitu. Jadi tapi apa ya aku menulis dan tumbuh dengan karakter macam itu. Dan itu juga kemudian membungkus cara pandangku terhadap profesi, pekerjaan atau apapun lah kita sebut, entah itu panggilan hati, entah itu skill satu-satunya yang gue punya misalnya. Itu juga aku bungkus dengan kekhawatiran itu, overthinking, sesuatu yang mungkin kadang melankolik, kadang orang lain juga menyebutnya sebagai masokis gitu. Masokis di sini maksudnya dalam konteks ya kamu tahu kalau itu pilihan yang berisiko dan bikin kamu melarat, bikin kamu sakit, bikin tidak memberimu bahagia. Kenapa kamu pilih gitu? Siapa yang memaksamu? Kamu orang merdeka, kamu apalagi menulis bukan sesuatu yang diidealkan oleh masyarakat kita. Jadi kamu punya kehendak bebas untuk memilih dan tidak memilih. Gitu. Jadi apa yang mengharuskanmu? Nah, aku memilih itu dengan penjelasan yang bisa macam-macam, tapi terutama juga dengan kesadaran bahwa aku mengambil risiko. Dan kadang risiko itu agak dekat dari yang kupikirkan, dan tentu saja risiko dalam hal ini buruk gitu loh. Gagal, tidak dikenal, jatuh miskin, kecewa, apalagi ya semacam-macam itulah, mimpi-mimpi buruk dari orang-orang yang bergerak di bidang ya bisa kita bilang seni atau sekarang kalau pakai istilah rejim sekarang ya industri kreatif gitu. Ya kesana arahnya, ketakutan itu. Dan aku di beberapa episode hidupku itu merasakan episode-episode di mana ya kegagalan dan kejatuhan itu sudah, kalau pakai istilah yang sering dipakai di sepak bola itu, sudah mengendus di tengkukku gitu. Sudah sangat dekat gitu, atau aku sudah melewati fase itu. Artinya ya gimana sih menjelaskan bahwa kau menulis novel pertamamu bertahun-tahun dan kemudian menerbitkannya dan terbit dengan muka, dengan kemasan yang benar-benar kamu tidak sukai, dan itu benar-benar tidak memberimu apa-apa gitu. Ya, itu tadi tidak ada ketenaran, tidak ada orang membicarakanmu, tidak ada duit yang kau dapatkan, tidak ada apapun yang kamu bayangkan dari yang bisa kau dapat dari ini, tidak semuanya gitu. Jadi ya nggak tahu, waktu itu ini aja sih, bahwa kalau aku tidak bisa lolos dari itu ya selesai gitu. Tapi boleh jadi itu sekarang bisa kira-kira bisa ku kenang dengan sedikit heroik atau lucu atau konyol. Ya setidaknya karena misalnya setelah itu aku masih tidak menyerah, aku masih menuliskan novel berikutnya dan berikutnya dan berikutnya, dan ya mungkin sedikit pengakuan, sedikit imbalan finansial, dan karena itu kemudian kita kenal kan tak gitu loh. Maksudku kalau Mahfud Ikhwan yang masih 2010 mungkin kupikir Anta tidak akan kenal aku gitu. Ya artinya ya macam itu, tapi itu bahkan juga tidak benar-benar pergi dariku gitu loh. Apapun aku nggak tahu misalnya dalam term agama, apakah aku tidak bersyukur, atau aku selalu berpikir buruk, atau aku terlalu skeptis terhadap hidupku sendiri. Tapi ya aku selalu dihantui oleh itu. Jadi aku pernah menulis, kupikir bahwa ketika kemudian
aku mengalami fase di mana menulis novel pertama dan gagal dan orang tidak bicara bertahun-tahun setelahnya. Aku takut aku tidak lagi bisa menulis. Ya, ketika kemudian aku berusaha keras untuk bisa menulis dan bisa, aku takut bahwa itu hanya peresmian dari kejatuhanku misalnya. Jadi bahwa itu sudah resmi, kamu kemarin masih coba-coba, sekarang sudah benar-benar hancur deh gitu. Nah, ternyata kemudian novel itu menang sayembara menulis, dan kemudian dari sana penerbit mulai tahu, pembaca mulai mencari tahu siapa Mahfud. Tapi aku juga kemudian di sana juga tidak menyelesaikan kekhawatiranku. Maksudku, jangan-jangan karena aku menang lomba karena yang lain buruk gitu loh. Atau karena mungkin juri lagi silap dan memilih novel yang tidak seharusnya menang atau semacam itu gitu. Atau dalam kesadaranku sendiri, misalnya ya novel itu aku kerjakan dengan sedikit sedikit memakai formula-formula yang ku bayangkan bisa membantu novel itu lebih mudah dijual. Karena itu penerbit novel itu pada awalnya merencanakan novel itu sebagai novel ya cinta-cintaan agama gitu. Sampai kemudian dia mendapat titel sebagai naskah yang memenangkan satu ajang lomba yang orang memandangnya sebagai sastra. Jadi artinya sebenarnya kalau orang-orang yang mengenalku akan bahwa itu misalnya entah itu belopar atau, tapi kupikir ya mungkin itu cara ini aja, cara bagaimana menulis dan hidup dan apalah kita sebut itu zigzag aja di depanku itu, atau ya aku harus menempuh itulah kira-kira begitu. Lah yang kupikirkan sempat misalnya ya jangan-jangan ini adalah novel terakhirku, selalu seperti itu, dan setiap novel yang selesai ku tulis aku selalu khawatir ini novel terakhirku. Ya kita akan sangat panjang kalau bicara tentang kekhawatiran-kekhawatiran yang sebenarnya itu kekhawatiran standar, tidak sangat khas aku. Tapi itu ada di kepalaku gitu. Ketakutan habis. Kita tahu misalnya banyak sekali ya penulis di kalangan kita misalnya umur 21, umur 22 gila-gilaan, itu umur 25 top, semua orang tahu namanya. Umur 28 ya hilang gitu. Atau one hit wonder misalnya. Ya mungkin orang-orang punya ini aja sih, punya cara melihat diri dan profesi menulis dengan cara beda-beda juga sih. Tapi ya itu yang ku lihat pada menulis, itu yang ku lihat pada diriku sendiri. Ya. Aku khawatir ini, sorry mas, 4 menit lagi mungkin putus habis tapi nggak apa-apa. Kalau habis berarti bisa diulangi lagi nggak, atau itu sudah jatahnya? Datanya habis itu. Data sudah penuh, memorinya penuh. Oh gitu. Jadi entah nanti ini cari jalan deh. Nah mas, oke. Ini kenapa sih Mas Mahfud nyusun seperti ini nih? Buku ini apa nih maksudnya? Ya ini aja sih, biar kelihatan aku baru punya buku baru. Loh enggak, di bawah ini kan ada buku-buku yang lain juga. Itu ini aja bacaan yang sedang aku ini. Aku sedang punya cerbong di sebuah media online ibu kota, dan itu ada yang sedang ada di luar rak di meja, aku ambil. Itu aja. Jadi mas, kalau misalkan tiba-tiba ada orang terus ngetok pintu mas Mahfud, saya mau jadi penulis, gimana mas reaksi mas?
balik ngapain ke sini. Kalau kamu ke sini beli buku misalnya dan aku ada stok, aku layani. Aku tidak pernah bisa membayangkan diriku misalnya, apalagi dengan cara seperti itu ya. Maksudnya aku bergaul, berkenalan dengan banyak calon penulis, banyak penulis muda, penulis pemula, penulis gagal, penulis yang masih berjuang, banyak penulis tua yang masih ngos-ngosan juga, banyak aku bergaul. Dan jika pun misalnya orang lain memposisikanku sebagai mentor atau aku memposisikan diri sebagai mentor, sebisa mungkin bahwa peran itu tidak kusadari. Artinya kalau ia tidak dibungkus oleh pertemanan, tidak dibungkus oleh obrolan-obrolan di luar menulis, nggak akan jalan. Aku nggak bisa secara praktis misalnya, kita pernah bicarakan itu, aku guru yang buruk dalam hal misalnya belajar mengajar misalnya. Jadi kalau kamu mau belajar menulis dariku, udah baca itu buku itu. Kalau itu cukup bagus untukmu sebagai kawan belajar menulismu, ya pakai aja. Tapi kamu tidak akan mendapat hal yang lebih atau sangat besar yang mungkin bisa kau bayangkan dari seorang Mahfud di luar bukunya. Aku nggak tahu. Aku kadang juga misalnya tidak merencanakan kok bicara hal-hal kayak gitu tadi misalnya. Ya itu keluar aja. Dan kadang itu misalnya sudah aku keluarkan juga di buku. Entah di mana gitu. Ya gitu lah. Aku mungkin bukan institusi yang bagus untuk mencetak penulis. Aku akan lebih punya kecenderungan, Mas Mahfud, saya datang ke sini untuk mengubah sastra Indonesia. Pergi aja kamu. Kamu tidak akan bisa melakukan apapun. Itu intensimu sudah salah. Aku